Hai semuanya, halo, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing ya. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan perlu disimak baik-baik, bijak-bijaklah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya, dan kita anggap sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi, teman-teman. Oke, para sahabat ear lover semuanya, untuk tema di Pick a Card Trading kali ini yaitu mengapa dia mencintaiku. Nah, jadi seperti itu. Jadi tujuan dia mencintai kalian tuh apa? Jadi seperti itu ya. Nah, buat kalian semuanya ini cocok banget yang merasa memiliki doi atau memiliki PDKT, bahkan yang belum memiliki gebetan pun kalian bisa boleh banget mengikuti Pick a Card Trading kali ini. Oke? Jadi jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya itu tahu dari langkah awal hingga akhir aku melakukan Pick a Card Trading kali ini. Dan yang kita lakukan saat ini tuh sifatnya timeless ya, jadi tidak terikat waktu. Mau kalian buka 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan seterusnya itu masih bisa banget. Oke, untuk pembukaan kali ini kita langsung aja menggunakan kartu oracle seperti biasanya, yaitu sesuai dengan tema atau judul deskripsi ya. Mengapa dia mencintaiku? Oke, kartunya keluar satu. Mengapa dia mencintaiku? It's okay. Relationship harmony, yes. Nice card. Ada kartu brilliant ide juga, yes. Nah, oke para sahabat ear lover semuanya, di sini aku udah memiliki 3 kartu ya, dimana masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih aja sesuai dengan kata hati kalian atau ikuti intuisi kalian. Gambar mana yang menurut kalian tuh sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan karena sifatnya ini general ya, jadi kalian bisa memilih lebih dari 1 kartu. Misalnya kalian memilih kartu nomor 2, kalian bisa aja memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 3. Karena terkadang energi kita itu ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah aja karena yang kita lakukan saat ini general reading. Oke? Dan jangan lupa sapa Tuhan dulu, berdoa sama Tuhan agar kalian diberikan petunjuk dan hasilnya itu bisa resonate sama kalian. Oke? Buat kalian yang membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, kalian bisa pause video ini. Dan yang udah memiliki pilihan kartu, oke, ready. Saatnya aku reading dari kartu yang nomor 1. Oke, sesuai dengan judul deskripsi atau tema, yaitu mengapa dia mencintai aku. Nah, ini memiliki pertanyaan yang artinya itu maknanya itu sangat dalam banget. Jadi kalian penasaran dong, maksudnya itu mengapa dia bisa mencintai aku? Apa faktornya, apa tujuannya? Jadi seperti itu ya. Untuk di sini yang aku lihat, di sini ada kartu Indigo and Crystal Children. Ya. Di sini terlihat seseorang ini dia itu pernah mengalami suatu kesedihan. Pernah menjalin hubungan tetapi gagal gitu ya. Bisa dipastikan orang ini tuh sebenarnya udah pernah menjalin hubungan itu ke jenjang serius. Nah, udah pengen nih, maksudnya itu udah yang ke jenjang yang benar-benar mau ke pernikahan ataupun bahkan sudah ke pernikahan. Namun orang ini tuh ternyata gagal, tidak sesuai dengan harapan dia. Alhasil orang ini hari-hari dia itu dihiasi dengan rasa kesedihan, rasa kegalauan, bahkan rasa kecemasan. Nah,
Setelah orang itu mendapatkan kamu, setelah orang itu bisa kenal dengan kamu, hal itu kayak merupakan suatu aura baru di dalam hubungan asmara dia, di dalam hati dia. Jadi kayak dia itu menemukan sesuatu yang sangat berharga dan berarti di dalam hidup dia. Dimana kayak orang ini tuh semata-mata mengenal kalian gitu. Jadi kayak suatu anugerah besar. Nah, orang ini memiliki harapan yang sangat tinggi sama kamu. Jadi orang ini tuh tipe orang yang sangat memelihara hubungan dia. Jadi seperti itu. Jadi jangan heran kalau orang ini tuh sifatnya agak overprotective. Namun di sini overprotectivenya itu tidak yang terlalu berlebihan. Namun di sini yang aku lihat dari segi auranya, dia lebih ke menjaga ekosistem hubungan kamu, biar hubungan kamu itu bisa berjalan lancar. Jadi seperti itu. Orang ini tuh mampu menjadi jika kalian ingin menikah ataupun ingin ke jenjang serius sama dia, orang ini tuh mampu menjadi sosok pemimpin keluarga yang bagus pada akhirnya gitu ya. Karena ya, orang ini tuh sangat mencintai anak kecil, sangat mencintai lingkungan, peduli terhadap keluarga maupun pasangannya. Jadi seperti itu. Nah, apakah dia memiliki tujuan lain selain hal itu? Ya, yang jelas di sini tujuan lain, mungkin orang ini tuh ingin segera mendapatkan hati kamu secara utuh. Jadi seperti itu. Mungkin di sini yang masih merasa kalian menjalin hubungan sama dia itu yang masih doian atau masih pacaran gitu ya. Orang ini tuh ingin segera memiliki hati kamu secara 100%. Karena hal itulah yang menurut dia tuh menjadi suatu kesempurnaan di dalam hubungan yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Dia itu beranggapan kalau masih tahapan pacaran gitu ya, tahapan masih PDKT-an, itu menurut dia tuh masih belum perfect, belum terlalu sempurna. Nah, hubungan apa yang menurut dia sempurna? Ya hubungan ke jenjang yang lebih serius atau ke jenjang pernikahan. Nah tentunya di sini ia udah berpikir gitu. Sebelum dia melanjutkan ke jenjang tersebut, dia udah berpikir nih gitu. Udah mempelajari karakter kalian, udah mempelajari sifat kalian, udah istilahnya tuh tahu baik buruknya kalian. Jadi seperti itu. Nah di sini sama sekali tidak ada keraguan yang aku lihat di dalam hati dia. Namun energinya di sini ya ada suatu timbul ya, sesuatu hal yang membuat kamu bingung gitu. Mungkin bisa jadi dari kamu sendiri masih belum terlalu yakin sama si doi ini gitu. Padahal isinya dia itu udah istilahnya udah pasrah ya, udah yakin, udah percaya sama kamu gitu. Nah hal itu apa yang membuat kamu cemas sebenarnya, itu yang perlu kalian selesaikan sama pasangan kalian. Terus ya di sini auranya aura kebahagiaan, aura kasih sayangnya cukup tinggi. Ada energinya, ada warna hijau, warna pink, warna hijau, warna pink, yang artinya ya dia fokus sama satu pasangan aja gitu. Apabila dia kenal dengan kamu gitu ya, ya dia akan fokus. Hijau ini bisa diartikan dia, warna pink ini bisa jadikan kamu. Jadi fokus tujuan dia yaitu ya memang dia ingin menjalin hubungan sama kamu. Mungkin secara seriously atau mungkin ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk penjabaran seperti biasanya di sini aku menggunakan tarot card. Oke. Sesuai dengan judul deskripsi. Mengapa dia mencintai aku? Kenapa dia mencintai aku? Aha, di sini ada kartu yang kebuka. Yes, dia 2 kartu. Oke, ada kartu demon juga. Sebenarnya di sini ada harapan juga sih, ada harapan dari hati kalian yang belum tersampaikan sama dia. Di sini.
Aha, ya. Orangnya cukup matang, cukup mapan. Knick of Wands. Ace of Swords. Yes. Sebentar, akan aku meditasi terlebih dahulu kartunya. Oke teman-teman, meditasi udah selesai. Di sini yang aku lihat, ya. Untuk harapan kamu di sini yang aku lihat, kamu memang sebenarnya udah dapat feel nih dari orang ini, udah ada feelnya gitu dari orang ini. Tapi di sini harapan kamu sebenarnya kamu itu tidak terlalu suka dengan hubungan yang terlalu mengekang, yang terlalu mengikat. Jadi kamu di sini orangnya itu tipe orang yang suka kebebasan dalam sebuah hubungan. Jadi gitu. Jadi kayak kamu itu lebih memprioritaskan saling keterbukaan, saling transparan satu sama lain. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi seperti itu. Di sini juga kamu itu apabila terlalu merasa dikekang atau terlalu merasa di overprotective, kamu sendiri yang merasa tidak nyaman gitu di dalam hati kalian. Jadi kayak kalian menjalani hubungan itu jadi tidak merasa enjoy. Nah, tetapi maksud si doi ini, maksud dia mencintai, apa ya istilahnya itu, memprotektif kamu dalam hal kayak dia itu sebenarnya itu takut kehilangan kamu. Karena mungkin dia pernah gagal dalam menjalin sebuah hubungan. Tetapi di sini harapan kamu sebenarnya kamu tidak terlalu suka bahwa hidup kamu itu terlalu di overin atau diprotektifin. Jadi sebenarnya kamu itu tipe orang yang ya udah selama kita jadian kita modal aja percaya satu sama lain. Jadi aku percaya sama kamu, begitu pula sebaliknya kamu juga harus percaya sama aku. Jadi seperti itu. Jadi yang aku lihat seperti itu. Di sini juga ada kartu The Judgment, yang artinya kamu menghadapi orang ini itu benar-benar tidak bisa secara frontal atau tidak bisa menghadapi orang itu secara emosional. Di sini kamu membutuhkan sisi kesabaran yang sangat tinggi. Dimana orang itu sebenarnya bisa diambil apabila kamu bisa mengambil dari sisi bawahnya. Jadi jangan sekali-sekali kamu menanggapi orang ini itu dengan nada tinggi sekalipun, atau istilahnya itu dengan kata-kata kasar. Karena sebenarnya orang ini tuh hati dia itu sensitif, lebih sensitif daripada kamu. Di sini juga ada kartu The Moon. The Moon yang artinya ya, mungkin kamu saat ini memang sedang bimbang dengan orang ini. Kebimbangan tersebut bisa jadi kayak apa ya? Kamu itu takut kalau misalnya karena kamu di sini yang aku lihat, kamu pernah menjalin suatu hubungan, namun hubungan itu ada orang ketiga yang mengganggu hubungan kamu. Jadi di sini bisa dipastikan yang aku lihat, rasa kecemasan yang menghadiri hati kamu atau yang menghiasi hati kamu itu merupakan kamu itu takut dalam sebuah hubungan kalau misalnya hubungan ini menjadikan suatu ancaman. Jadi seperti itu. Di sini rasa ketakutan kamu sangat tinggi, rasa kecemasan, rasa tertekan kamu sangat tinggi. Tetapi di sini si doi ini berusaha menunjukkan yang terbaik sama kamu. Jadi kayak modal dia sama kamu yaitu ya udah, dia berusaha menunjukkan kesungguhan dia gitu. Jadi tidak lewat kata-kata doang. Jadi dia benar-benar menunjukkan gitu. Mana yang terbaik untuk kalian, apa yang kalian sukai, dia berusaha memberikan segala sesuatunya yang ia bisa. Jadi seperti itu.
Terkadang di sini yang aku lihat, kamu juga memiliki rasa trauma di masa lalu yang sangat tinggi. Dimana di sini yang aku lihat, kamu itu di sini ketakutannya juga ada dari segi apa ya? Kamu itu takut ditipu gitu, takut ditipu seseorang gitu. Kayak kamu itu mau menjalin suatu hubungan, tapi kamu itu jadi kayak kesannya itu ke depannya itu kayak tidak merasa yakin bahwa ada orang baru yang datang atau hadir mendekati kamu. Nah, hal itu sebenarnya apa? Di sini kayak yang aku lihat, rasa ketakutan kamu selain kartu yang ini yaitu ada kartu In the Magician, yang artinya kayak kamu itu takut ditipu karena kamu pernah merasakan kenal sama orang, tapi orang itu kayak pada saat di awal kenal gitu ya, orang itu sangat baik, covernya itu sangat bagus, sangat baik. Tapi ketika lambat laun kamu menjalin hubungan sama dia, orang ini tuh kayak penuh kepalsuan, penuh kesemuan. Jadi dia tuh tidak realita, apapun yang ia lakukan, yang ia tunjukkan sama kamu itu tidak realistis. Padahal pada saat awal kamu kenal sama dia, dia itu kayak seolah-olah perfeksionis, dia itu orang yang sempurna, dia itu orang yang bisa diandalkan. Tapi lambat laun setelah hubungan itu berjalan, nah sisi negatif dia itu ketemu. Nah itu yang merupakan yang menjadi hambatan gitu di dalam perasaan ataupun hati kamu. Nah sebenarnya di sini kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut akan masa lalu, kamu tidak perlu trauma dengan masa lalu, karena apapun yang akan kamu lakukan, kamu akan menjalani kehidupan itu sama orang yang baru. Jadi kamu itu menjalani kehidupan itu berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang. Jadi anggap aja masa lalu itu sebagai sebuah catatan kecil yang pernah menghiasi hati kamu. Tapi ingat, hal itu jangan terlalu dibawa baper. Jadi kalian sobek aja tulisan lama tersebut, kemudian hiasi kertas putih yang baru itu dengan seseorang si doi ini, atau bisa jadi dengan orang yang benar-benar sayang sama kamu. Nah untuk si doi ini sebenarnya dia saat ini udah cukup mapan. Jadi kalau misalnya kamu pun ingin ready, ingin segera ke jenjang pernikahan ataupun ke jenjang lebih serius, orang ini sebenarnya udah siap gitu. Dia udah cukup mapan dari segi aspek segalanya, maupun dari tempat tinggal ataupun dari segi keuangan, dari segi pekerjaan. Dia itu udah cukup mampu lah ya istilahnya kalau misalnya menghidupi keluarga kecil, jadi seperti itu. Tapi di sini yang perlu yang perlu ditekankan di sini sepertinya kamu sekarang ada sedikit rasa kebimbangan. Sedikit rasa kebimbangan itu kayak kalau misalnya gitu ya, kamu itu sebenarnya pengen ngomong sama si doi ini, kalau misalnya kamu bener-bener sayang sama aku, kamu harus bisa lebih menunjukkan keseriusan tersebut, kamu harus lebih bisa menunjukkan rasa perjuangan tersebut terhadap aku. Jadi seperti itu. Aku nggak mau yang istilahnya cuma perjuangan abal-abal doang. Kamu pengennya di sini dia itu menunjukkan perjuangan secara nyata, perjuangan secara realita. Jadi yang benar-benar kamu itu pengen mengetes dia. Dikala kamu itu lagi down, dikala kamu itu sedang sedih, apa yang ia lakukan terhadap kamu. Nah, kebanyakan orang lain kalau misalnya tidak serius dengan kamu, orang itu akan merasa cuek-cuek aja, orang itu akan merasa tidak peduli, seolah-olah dia itu tidak merasa beban. Nah, apabila kamu sedang down, apabila kamu sedang sedih, orang ini tertarik ke dalam kisah kamu, apa yang sebenarnya membuat kamu sedih. Nah, berarti orang itu otomatis peduli sama kamu. Jadi hal ini yang bisa jadi pertimbangan di dalam hati kamu. Di sini yang aku lihat, niatan dia sebenarnya sangat tinggi, ambisi dia untuk mendapatkan kamu itu sangat tinggi. Tapi memang segala sesuatunya itu masih membutuhkan proses, dimana apapun selama ini gitu yang udah kalian jalani, kamu itu sebenarnya orang yang tipe menghargai sebuah proses daripada rasa ketergesa-gesaan. Nah, di sini alangkah baiknya kamu kalau misalnya ke jenjang lebih serius lagi sama dia, memang hal itu aku acungi jempol. Jadi kamu jangan terlalu tergesa-gesa dalam melakukan suatu tindakan apapun. Jadi alangkah baiknya kalian lihat, kalian buka mata hati kalian lihat ketulusan hati dia, keniatan dia, rasa perjuangan dia untuk mendapatkan kamu itu seperti apa.
Sebenarnya di sini orangnya juga orangnya itu cukup simple. Jadi orang ini tuh tidak terlalu menuntut kamu. Orang ini tuh memang benar-benar melihat kamu bukan berdasarkan physically atau apapun yang ia lihat, tapi di sini memang berdasarkan hati kamu gitu. Hati kamu ataupun keseriusan kamu. Di sini yang ia harapkan. Sekarang kita lihat untuk next, maksudnya itu kedepannya akan seperti apa, oke? Yes. Nah, oke teman-teman, ini untuk kartu penutupan, kartu yang terakhir. Dimana di sini yang aku lihat harapan terbesar dia kedepannya sama kamu. Di sini yang aku lihat dia ingin membangun komitmen yang lebih kuat lagi. Nah, mungkin selama ini komitmen yang udah kalian bangun berdua itu udah kuat gitu ya. Tapi di sini yang aku lihat orang ini benar-benar menginginkan suatu komitmen yang benar-benar bisa membuat kalian itu menjalaninya itu enjoy, happy. Begitu pula dia gitu. Jadi kayak apa yang ia ingin berkata, maksudnya itu apa yang kamu sukai dari dia dan apa yang tidak kamu sukai. Begitu pula sebaliknya. Jadi kayak saling mengkoreksi satu sama lain agar hubungan kalian itu kedepannya semakin baik lagi. Di sini yang aku lihat, oke, kalian mungkin akan hubungan kalian jika kalian bisa menjalani komitmen tersebut. Nah, maka hubungan ini tuh akan lebih bagus lagi, akan lebih kuat lagi, akan semakin terpelihara lagi. Yang pastinya tidak akan mudah goyah lagi. Dan di sini ada kartu yang ini yang artinya untuk kejadian yang lebih serius, semua pilihan itu ada di tangan kamu. Semua pilihan itu ada di tangan kamu. Apabila kamu udah merasa yakin dan udah merasa bahwa orang ini sebenarnya cocok sama kamu, it's okay, kamu gak usah ragu lagi. Kamu jalani aja hubungan baru ini, maksudnya hubungan dengan si doi ini secara bahagia, jadi seperti itu. Dan apabila kamu merasakan suatu keraguan atau timbul tidak sesuai dengan harapan kalian, nah, maka hal tersebut itu kembali lagi ke tangan kalian gitu. Tindakan apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Apakah hubungan ini mau kalian pertahankan atau mau seperti apa? Jadi di sini yang memegang andil penuh sebenarnya itu kalian. Jadi seperti itu. Seorang laki-laki dia menang memilih, tapi seseorang perempuan dialah yang memutuskan. So, jadi jangan sampai kalian salah langkah atau salah pilih. Jadi gunakan mata hati kalian, gunakan pikiran kalian, gunakan hati kalian agar pada akhirnya kalian tidak terjatuh pada hubungan yang lama atau tidak terjatuh pada lubang yang sama. So, sepertinya untuk readingan yang kartu nomor 1 seperti itu. Sekarang akan kita lanjut untuk readingan kartu yang nomor 2. Yes. Sepertinya readingan di sore ini bagus sih, kartunya bagus-bagus semua. Jadi aku di sini tuh seneng, happy bawahnya untuk mereading kalian gitu. Kalau auranya positif, otomatis aku ikut ke bawah positif dong, jadi ikut gembira. Wow. Di sini untuk kalian yang memilih kartu nomor 2, yaitu ada kartu relationship harmony. Archangel Riguel, we angels are opening the hearts as everyone in flight, argument and being resolved now. Yang artinya kalian yang memilih kartu nomor 2. Nah, ini adalah saatnya kamu menjalin sebuah kisah baru atau hubungan baru kamu dengan orang ini. Nah, karena orang ini tuh sangat bagus. Orang ini tuh energinya sangat positif. Dan begitu pula juga kamu gitu. Di sini yang aku lihat daya tarik antara kamu dan dia itu seimbang. Jadi benar-benar seimbang. Tidak ada yang merasa tidak ada yang merasa berat sebelah gitu. Jadi kayak sepertinya itu imbang. Dan di sini energinya orang ini tuh sangat positif mencintai kamu. Dia berdasarkan apa maksud dan tujuan dia itu mencintai kamu. Di sini yang aku lihat, ya dia sangat membutuhkan sosok seperti kamu.
Sosok yang selama ini ia harapkan itu sosok seseorang yang seperti kamu. Di sini juga dia merasakan bahwa dia berhasil mendapatkan kamu itu kayak suatu kemenangan gitu. Kemenangan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Hati dia merasa bahagia, hati dia merasa berbunga-bunga. Suasana hati dia itu dipenuhi keceriaan setelah berhasil mendapatkan kamu. Kayak semacam dia itu ada energi baru di dalam hidup dia untuk menjalani aktivitas gitu. Jadi kayak ada semangat baru, istilahnya seperti itu. Padahal sebelumnya dia itu kayak belum mendapatkan feel tersebut. Tapi setelah dia mengenal kamu, nah hal ini tuh yang menjadi apa ya? Kayak suatu semangat baru di dalam hidup dia. Jadi kayak suatu hal baru gitu yang ia rasakan saat ini. Di sini energinya sangat powerful sekali, cahayanya sangat kuat. Bisa jadi orang ini tuh energinya itu dia memiliki daya tarik yang tinggi sama kamu daripada kamu ke dia. Jadi seperti itu. Mungkin pas awal kenal juga yang memberikan sinyal bahwa sinyal kode gitu ya, bahwa dia memiliki ketertarikan sama kamu itu dia. Jadi seperti itu. Ya, sangat bagus banget di sini energinya. Positively, dia sangat ceria, ya. Dia orangnya juga cukup romantis, suka sesuatu itu dengan berdasarkan apa ya? Mungkin kayak dia itu lebih suka momen-momen itu ketika bersama kalian. Bahkan tempat pun yang awalnya itu dia itu kayak tidak terlalu suka, dengan adanya kamu dia itu kayak tempat itu bisa menjadi sebuah tempat yang ia sukai. Jadi seperti itu. Ya bagus sih energinya di sini. Nah sekarang kita coba kita reading ya, kita lihat untuk dari versi tarotnya tersendiri. Jadi untuk penjabaran yang lebih detail lagi. Dan teman-teman jangan di skip ya iklannya. Jangan di skip iklannya. Jadi biar aku bisa semangat lagi bikin videonya buat kalian semuanya. Oke. Nah oke. Sekarang kita shuffle untuk tarotnya sendiri. Mengapa dia mencintai aku? Tujuan dia mencintai aku. Oh oke. Pack of Pentacle. Ada kartu King of Swords. Nice card. Ada kartu King of Wands. Kartunya keluar kedua kali. Pack of Wands. Yes, langsung keluar kartunya. 1, 2, 3, 4. Dan ini untuk kartu penutupan nanti ya. Kita tata terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini untuk kartunya tadi yang versi tarotnya yaitu ada kesinambungan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya selain dari sisi hal yang aku sebutkan tadi, jadi alasan mengapa dia mencintai kamu di sini mungkin ya, kamu itu sesuai dengan harapan dia. Kamu itu sesuai dengan apa yang selama ini ada suatu gambaran di dalam hati dia. Jadi seperti itu. Sebenarnya sebelum dia mengenal kamu pun sebenarnya kayak dia itu udah ada bayangan di dalam hati dia bahwa kayak kamu itu akan segera ketemu dengan orang ini. Jadi seperti itu.
Orang ini benar-benar melihat kamu itu berdasarkan iman kamu, berdasarkan mungkin akhlak kamu. Jadi seperti itu. Kan ada seseorang laki-laki mungkin memandang seseorang itu memang berdasarkan dengan physically dia, kesempurnaan dia, pekerjaan dia. Namun di sini yang aku lihat, dia itu lebih memandang kamu dan menilai kamu itu berdasarkan akhlak dan iman kamu. Begitu pula sebaliknya, di sini orangnya itu ya walaupun dia itu bukan tipe orang yang terlalu agamis banget, tapi di sini ia masih memiliki keyakinan yang sangat kuat sama Tuhan. Jadi kayak segala langkah dia itu dia berdoa meminta perlindungan sama yang di atas. Ya, di sini orangnya sih tipe orang yang istilahnya apa ya? Dia itu apabila dia udah mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan dia itu akan berusaha mempertahankan daripada dia harus mencari orang baru. Untuk tipe orang ini tuh seperti itu. Nah, orang ini juga bukan tipe orang yang terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi orang ini tuh menjalani segala sesuatunya itu dengan penuh santai. Kayak dia itu menikmati proses yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kayak semacam biarkanlah hubungan ini tuh seperti air mengalir, tetapi yang memiliki tujuan. Start dan finishnya itu dia tahu. Jadi seperti itu. Orangnya juga cukup bijaksana. Orangnya cukup bijaksana, cukup ceria. Apabila dia merasa memiliki sesuatu yang atau suatu masalah atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati dia, orang ini tuh akan lebih banyak diemnya daripada dia tuh yang kayak harus marah-marah, yang harus emosional, yang harus kayak banting-banting barang atau apa. Dia itu lebih suka diam daripada harus nyocorot. Jadi seperti itu ya. Dan si dia ini juga bisa jadi orang ini tuh kalau dari segi pekerjaan dia itu kayak sebenarnya dia tuh suka bekerja sendiri gitu ya daripada harus bekerja dengan orang lain atau bekerja di bawah tekanan. Jadi orang ini tuh dia itu bisa sukses ketika dia itu kayak membuka usaha sendiri daripada dia harus ikut menjadi maksudnya itu jadi karyawan. Dan di sini orang ini juga tipe orang yang cukup hati-hati dalam setiap langkah, hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum dia dekat sama kamu, sebelum istilahnya apa ya, kamu menjalin hubungan sama dia, orang ini tuh berhati-hati dulu. Kayak dia itu benar-benar melihat kamu secara realita dia, secara hati dia. Jadi kayak bukan karena unsur ketergesa-gesaan, keterpaksaan atau unsur apapun, tapi benar-benar sebenarnya udah dia rencanakan sih gitu jauh-jauh hari. Kebanyakan kan ada orang yang istilahnya itu menjalin segala sesuatunya dalam hubungan itu gerusa-gerusu. Nah, namun untuk si doi ini orangnya bukan tipe seseorang seperti itu. Jadi kayak apapun langkahnya dia itu akan selalu hati-hati. Dimana mungkin pas dia dekat dengan kamu itu dia itu kayak selalu kepo kamu. Maksudnya itu kamu itu tempat tinggalnya di mana, rumahnya di mana, kamu tinggal sama orang tua atau gimana, apa kamu udah punya pacar atau belum, atau kamu gimana. Kayak dia itu meneliti hal tersebut secara selektif. Dia sebenarnya juga takut gitu. Takut kalau misalnya dia tuh udah bener-bener sayang sama kamu, udah bener-bener cinta sama kamu, tapi ternyata kamu udah milik orang lain. Jadi kayak dia tuh takutnya itu pas awal kenal sama kamu itu seperti itu. Dan orang ini tuh juga tipe orang yang pengikat dalam artian pengikat tapi santai, mengikat tapi bukan overprotective. Jadi intinya apa ya, ya orang ini tuh suka ketika dia menjalin hubungan, dia itu akan berpikir tuh dalam artian ya yang kamu cocok, yang dia cocok. Jadi seperti itu. Bahkan kayak dia tuh lebih suka sama seseorang yang memiliki kesamaan satu sama lain, atau bahkan hobi, atau mungkin apapun hal yang satu hal aja yang istilahnya tuh kamu suka dia pun suka. Nah itu kayak
Dia tuh suka dengan hal yang seperti itu, yang ada kesamaannya gitu, entah satu atau dua. Dia tuh kayak merasa gimana ya, ih ternyata si ini tuh sama loh kayak aku. Jadi kayak semacam dia tuh memiliki penilaian seperti itu di dalam hati dia. Sebenarnya lucu juga sih karakter orang ini tuh, walaupun dia pendiam tapi dia tuh lucu. Dan ada pack of one yang artinya di sini ya. Nah, apabila orang ini tuh udah memiliki fokus gitu ya, udah memiliki fokus, misalnya dia tuh udah fokus sama kamu, ya dia akan berusaha gitu, akan berusaha melindungi kalian, akan berusaha memelihara hubungan kalian. Jadi seperti itu. Orang ini tuh tidak bisa ketika melihat pasangan dia itu sedih. Tetapi memang terkadang orang ini suka menggoda kalian. Yang suka istilahnya tuh ngeprank kalian, yang bikin kalian tuh emosi, yang suka dia tuh bercanda mungkin yang terlalu kelewatan, yang berlebihan, yang sehingga itu yang bikin kamu itu emosi sendiri gitu. Jadi orang itu suka seperti itu yang kayak istilahnya itu malah membuat, menurut dia ya, membuat hubungan itu semakin hangat itu dengan hal yang seperti itu. Dan orang itu apabila dia udah menemukan seseorang yang pas di hati dia, orang itu akan fokus, istilahnya itu fokus sama kamu doang gitu. Terkadang kan memang ada orang itu yang istilahnya masih pacaran aja, dia udah dapat pacar tapi masih jelalatan sana sini, masih melihat sana sini, masih suka lihat-lihat Facebook cewek-cewek yang centil atau cowok-cowok yang ganteng atau yang apa. Tapi orang itu tidak gitu. Dia apabila kayak dia itu ketemu kamu, ya dia cuma sesekali buka HP dia, dia akan lebih menghargai suatu pembicaraan dengan kamu daripada dia harus mengurusi hal-hal yang tidak penting. Dan di sini sepertinya yang aku lihat ada yang sedang mempertimbangkan nih, ada yang sedang mempertimbangkan hubungan ini gitu ya. Maksudnya bisa jadi dari si dia. Sebenarnya orang ini tuh kayak udah merasa yakin nih sama kamu. Tetapi kayak dia itu mencoba gitu ya, mencoba melemparkan hal ini tuh kepada kalian. Apakah misalnya kamu itu diajak serius itu bisa, atau udah niatan atau belum. Jadi kayak semacam seperti itu. Di sini dia itu kalau yang aku lihat, dia itu udah niat gitu. Dari hati dia itu udah niat. Dan ya mungkin kamu pun saat ini juga udah merasa lelah ya. Maksudnya itu menjalani hubungan yang gitu-gitu aja, yang istilahnya itu yang abal-abal lagi. Sebenarnya kami tuh kayak udah merasa capek dengan urusan asmara gitu. Nah, jadi kayak orang ini tuh yang kayak mampu memberikan warna atau suasana baru di dalam hidup kamu. Nah, jadi kamu ya jangan usah terlalu ragu lagi gitu ketika kamu ketemu sama orang ini gitu. Dimana memang di sini yang aku lihat memang masih apa ya, ya orang ini tuh sebenarnya walaupun dia udah berusaha deket sama kamu, udah berusaha deket sama kalian, tetapi dia masih tetap gitu menunjukkan rasa perjuangan dia, bahwa kayak berusaha meyakinkan kalian lagi. Kayak pengennya dia tuh gak mau 100%, kepengen yang 1000% gitu loh. Dia tuh kayak berusaha menunjukkan lagi, dan pada akhirnya kamu itu bisa 100% yakin sama dia. Jadi seperti itu. Karena di sini ada kartu pack of sword yang artinya itu kayak dia itu sedang menggayuh pedang, jadi kayak berusaha menunjukkan kemampuan dia, apapun yang ia bisa itu ia lakukan. Jadi seperti itu. Semata-mata untuk menunjukkan kepada seseorang yang benar-benar ia kasih, ia sayang di hati dia. Jadi seperti itu. Kartunya sih sebenarnya bagus. Dan ini untuk kartu pesan. Nah, sekarang ini aku lihat. Oke. Di sini ada kartu The World yang artinya kartu kisah. Bisa jadi di sini tuh kayak, ya kan kamu kan udah merasakan lelah, udah merasakan istilahnya itu udah dibikin pusing sama hubungan yang terlalu abal-abal, yang maksudnya hubungan yang gitu-gitu aja. Nah, bisa jadi dengan hadirnya orang ini, nah ya kamu akan menjalin hubungan yang baru lagi gitu. Suasana yang baru lagi, yang lebih serius lagi, yang lebih mantep lagi, yang lebih tertata lagi daripada sebelumnya. Di sini kamu akan berkelimpahan sebuah kebahagiaan. Jadi kayak semacam apabila hubungan itu bisa terjalin secara harmonis, apabila hubungan tersebut bisa terjalin secara hangat
dan sesuai dengan apa yang kalian impikan, nah, maka keberuntungan, hoki, bahkan rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Begitu pula ketika kalian kayak dari awal hubungan aja udah berantem, sering beda pendapat, sering menang sendiri, membesarkan ego satu sama lain. Nah, maka hal negatif itu akan menghampiri hubungan kalian. Alhasil, hubungan tersebut tidak sesuai dengan harapan kalian. Dan kayak kalian itu merasa tidak bisa mencukuri apa yang diberikan Tuhan. Kalian akan merasakan, ih kok cobaan ini datang terus, datang lagi, selesai datang lagi. Akan merasakan hal seperti itu apabila kalian tidak bisa menjalani hubungan secara harmonis dan selalu berpikir negatif. Nah di sini, oke, apapun masalah yang akan kalian hadapi, di sini yang aku lihat itu sama-sama menjunjung semua permasalahan yang ada. Jadi benar-benar kayak yang berada kalian tuh di posisi imbang. Jadi tidak ada yang merasa terbebani dengan suatu masalah, tidak ada yang merasa besar ego, besar apa gitu. Jadi tidak ada, benar-benar di sini ya kayak yang kalian tuh menjalannya enjoy karena kalian kayak merasa adil gitu. Merasa bahwa sebenarnya ini is real relationship yang kalian impi-impikan selama ini. Jadi kita amini aja, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan. Berdoa yang positif aja sama Tuhan. Jangan berdoa yang negatif, yang kayak semacam apa gini, negatif apa gini, jangan. Tapi kita readingan ini untuk memotivasi kamu gitu. Agar kamu tidak terjadi seperti itu, agar istilahnya kamu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi jangan terlalu menganggap sisi tarot itu sebagai sisi negatif, sisi mistis atau sisi apa, jangan. Tapi kita lihat, kita ulik dari sisi positifnya aja. Jadi seperti itu. Banyak juga orang-orang itu yang mau curhat, mau terbuka hatinya itu dengan tarot. Apabila kan terkadang ada seseorang itu yang tidak terbuka kepribadiannya, yang suka memendam masalahnya apabila ditanya langsung sama orang. Nah, terkadang dia itu akan cerita dengan sendirinya lewat media tarot ini. Jadi seperti itu. Jadi kayak tarot ini sebagai media jembatan untuk kamu bercerita. Jadi seperti itu. Untuk sebagai jembatan tahu isi hati kamu yang kamu alami saat ini pun. Sebentar. Oke teman-teman, di sini ini merupakan kartu yang terakhir. Yes. Kartu yang terakhir, harapan besar dengan hasil yang positif pula. Mudah-mudahan seperti itu. Di sini yang aku lihat ada kartu Brilliant Idea. Artinya, always your idea is a deal with, please take a function to bring your to function. Nah, wow. Ini sebenarnya ada kartu warning juga nih dari kalian. Jadi kalian harus hati-hati ketika kalian dekat dengan seseorang yang ini. Karena di sini bisa jadi orang ini tuh ya pengen deket kamu itu dia pengen cuma memanfaatkan skill kamu, atau mungkin memanfaatkan segala sesuatu dengan apa yang kamu punya saat ini. Di sini ada tanduk, ada panah, yang artinya dia memiliki tujuan khusus sama kalian. Dia memiliki rahasia khusus, memiliki tujuan khusus sama kalian. Dimana di sini kamu harus bisa tahu gitu, bahwa apa yang ia katakan harus sesuai dengan realita yang ada. Orang ini termasuk orang yang sangat pintar, orang yang sangat cerdik, pandai dalam berkata-kata, orang yang sangat brilian memanipulasi kepribadian dia. Bisa jadi orang ini tuh yang awalnya kepribadian dia itu very bad. Nah, namun apabila dia memiliki suatu tujuan atau suatu keinginan terhadap seseorang yang ingin ia tuju, dia ingin berusaha menunjukkan segala sesuatunya itu secara perfeksionis. Jadi di sini ada warning juga, kamu harus hati-hati.
Di sini juga yang aku lihat, apabila orang ini tuh kayak timbul rasa sesuatu ketergesa-gesaan sama kamu, misalnya dia tuh ingin mendesak kamu itu kayak segera jadian, segera merit, atau segera apa. Nah itu harus ada garis bawah, warning, hati-hati. Apa maksud dia? Tujuan dia buru-buru sama kalian. Apa maksud dia? Tapi kamu juga harus selektif, kamu harus bisa menilai dia gitu. Karena di sini orang ini tuh sangat pandai gitu. Orang itu memiliki segudang ide brilian. Bahkan kayak dia itu uh, memanipulasi kamu pun itu sebenarnya sangat mudah, bukan suatu pekerjaan yang sulit untuk orang yang memiliki pribadi yang ketiga ini. Jadi kayak intinya tuh kamu harus lebih hati-hati aja gitu. Jangan sampai segala apapun yang kamu punya saat ini ia manfaatkan sama dia. Segala apapun yang kamu bisa saat ini dimanfaatkan sama dia. Oke, sekarang kita lihat untuk version Starot. Tapi di sini juga ada sisi positifnya apabila dia ini bisa, kartunya ini bisa kebalik juga. Apabila dia tipe orang yang benar-benar bersabar, tipe orang yang tidak melakukan segala sesuatu dengan ketergesaan dan maksud lain, bisa jadi orang ini tuh memang memiliki tujuan khusus untuk mendekati kalian. Entah itu dari maksudnya itu mengisi kekosongan hati dia, atau bahkan memiliki tujuan lain. Jadi harus bisa lebih selektif lagi untuk menilai seseorang yang seperti ini. Oke, sekarang kita lihat untuk kartu versi tarotnya. Mengapa dia mencintai aku? Oke, kita lihat dulu ya kartunya. Yes. Itu tadi yang aku baca versi Oracle. Jadi yang hanya sekilas untuk penjabaran, di sini aku menggunakan kartu tarot. Pack of Cup. Tujuan lain. Queen of Wands. King of Pentacle. Di sini yang aku lihat materi. Connect of Wands. Ya, dia sangat tergesa-gesa, terburu-buru. Di sini kamu kayak merasakan suatu traumatisme, suatu ketakutan tersendiri yang ada di dalam pikiran kalian. Ada kartu The Moon. Yups. Sekarang kita tata. Nah, oke teman-teman, di sini yang aku lihat, di sini ada, kalau dari versi tarotnya, sebenarnya di sini yang aku lihat, kamu itu sangat takut untuk menjalin sebuah asmara lagi. Kamu pernah merasakan pada saat kamu itu berada di titik yang posisi mencintai, tetapi kamu ditinggalkan. Nah, jadi kayak rasa ketakutan terbesar ini sebenarnya yang kamu alami saat ini, yaitu kamu ketakutan akan kehilangan seseorang lagi. Jadi kayak kamu untuk menerima orang baru itu kayak, ya jadi kayak berpikir dua kali, jadi seperti itu. Dan di sini sepertinya yang aku lihat, orang ini memang terlihat dari covernya itu kayak terlihat perfeksionis,
terlihat seseorang yang bijaksana, terlihat seseorang yang istilahnya tuh kayak memanipulasi. Tapi di sini yang aku lihat sebenarnya orang itu kayak iya, orang ini tuh kayak pinter dalam artian tuh kayak yang menggoda seseorang doang gitu, yang merayu-merayu seseorang doang. Dia itu sangat pandai merangkai kata-kata. Di sini kamu juga merasakan kebingungan. Merasa kebingungan tuh kayak terkadang kamu itu berpikir membedakan orang ini. Sebenarnya orang itu serius atau enggak sih sama aku? Kayak itu kayak timbul di benak hati kalian. Timbul. Hal itu pasti timbul gitu di dalam hati kalian. Kayak kalian tuh bertanya. Terkadang ada sesuatu hal itu yang membuat sebenarnya kamu sendiri tuh ragu gitu untuk mau over welcome sama orang ini. Karena kayak orang ini tuh yang penuh banget dengan segala sesuatunya itu yang kayak ditutup-tutupi gitu. Ketika dia tuh kayak misalnya pernah mengatakan A, tetapi di kemudian hari dia mengatakan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal kebohongan gitu. Dan di sini ya dia tuh kayak memiliki tujuan khusus di dalam diri dia. Maksud khusus bisa jadi dia memanfaatkan segala apa yang kamu punya, atau bisa jadi dia hanya seneng-seneng doang kenal sama kamu. Bisa jadi juga dia itu ya mendapatkan kamu itu kayak cuma sekedar dibuat reward atau sebuah kayak nih lo akhirnya aku bisa dapetin lo gitu, kayak semacam seperti itu. Dan di sini ada kartu Queen of Wands tapi yang ada kucing hitam juga, yang artinya nah sebenarnya kamu itu kayak bisa kenal dia, kamu itu kayak merasa bahagia gitu, udah merasa senang, udah merasa berbunga-bunga gitu. Tetapi lambat laun setelah hubungan tersebut terjalin, nah kejanggalan tersebut kayak muncul di dalam diri dia gitu. Dan hal tersebutlah yang membuat kamu itu jadi sedikit tidak yakin sama dia. Karena orang ini tuh ya maksudnya itu kayak sepandai-pandainya seseorang menyimpan bangkai, pasti pada akhirnya itu akan kecium juga gitu. Sebagus-bagusnya bungkus gitu ya, apabila dalamnya busuk, nah maka itu pasti akan tercium busuknya juga. Jadi seperti itu. Di sini ya King of Pentacle yang artinya itu bisa jadi orang ini tuh ya itu tujuan khusus dia mungkin bisa jadi dari segi materi. Karena yang aku lihat mungkin dari gaya hidup dia, mungkin dari stylish dia itu sangat orangnya itu sangat glamorisme daripada kamu gitu. Jadi kayak tuntutan dia itu sebenarnya tentang materi itu sangat tinggi. Nah, dari hal tersebut sebenarnya kamu harus bisa hati-hati. Jangan sampai materi tersebut itu dimanfaatkan sama dia. Nah, nanti pada akhirnya kalian itu akan sedih lagi. Kalian akan trauma berkepanjangan lagi. Jadi, lebih selektiflah dalam menilai orang baru yang hadir dalam hidup kalian. Jadi jangan semata-mata karena perkataan dia yang seolah-olah bijaksana atau intelek atau apapun itu yang menjadi tolak ukur kayak seseorang ini, bahwa orang ini kayak berpendidikan atau apa. Bahkan mungkin seseorang yang sebenarnya tuh yang terlihat polos pun, yang terlihat sepertinya tuh yang kayak gimana gitu ya, itu biasanya tuh justru dia itu memiliki ketulusan hati tersendiri daripada orang yang misalnya tuh terlihat perfeksionis, orang itu yang glamor, yang istilahnya yang mewah, yang apa. Nah itu yang perlu jadi tanda tanya besar di dalam pertimbangan kalian. Nah, di sini juga terlihat ya orang itu tuh kayak mendapatkan kalian itu secara tergesa-gesa. Bahkan di sini kayak 1-2 bulan kalian baru kenal, 1-2-3 bulan gitu ya, dia tuh udah buru-buru pengen banget jadian sama kalian, udah kayak ngebet banget. Padahal kalian di sini orang itu santai gitu. Orang itu yang kayak pengen banget gitu. Baru kenal aja udah kayak kode-kode sayang lah, beb apa. Nah, sebenarnya dari situ udah kelihatan modusnya sih. Dan di sini ya kamu harus bisa meningkatkan jiwa spiritual kamu lagi. Jadi
kamu harus berdoa. Perkuat iman kamu agar nantinya kamu tidak dimanfaatkan lagi sama seseorang. Karena di sini yang aku lihat kamu orangnya baik, kamu orangnya tidak bisa sama orang. Nah, terkadang memang rasa ketidakbisaan tersebut itu yang dimanfaatkan seseorang gitu. Yang sering dimanfaatkan seseorang. Bahkan kamu mungkin di masa lalu pun di sini yang aku lihat pernah juga kebaikan kamu itu disalahgunakan sama masa lalu kamu. Gitu. Jadi jangan pernah sampai kamu terjatuh pada lubang yang sama. Pick of sword. Di sini yang artinya bisa jadi di sini perjuangan yang semu. Yang artinya ketika di hadapan kamu dia itu kayak pura-pura menunjukkan bahwa dia itu sayang, tulus, kayak mencintai kamu. Kayak istilahnya itu menunjukkan segala sesuatu yang terbaik lah pokoknya itu di hadapan kamu gitu ya. Padahal yang aslinya dia itu memiliki niatan dan tujuan yang lain. Itu yang harus perlu digarisbawahi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian tuh harus lebih selektif lagi. Oke? Maksudnya bisa dipahami kan? Nah, jadi jangan sampai kalian tuh salah pilih. Nah, apabila kalian maksudnya itu kalian terlalu gerusa-gerusu, terlalu percaya sama dia, terlalu mau menerima dia, bahkan yang kayak dia diajak baru kenal udah mau diajak jadian gitu ya. Nah, ya maka orang ini siap-siap menghunuskan pedangnya di hati kalian. Alhasil, nah, maka rasa sakit hati, kepedihan gitu ya. Karena kalian tuh tipe orang yang misalnya kalian udah jatuh cinta sama seseorang, nah maka kalian akan limpahkan rasa kasih sayang tersebut sama orang tersebut. Istilahnya kalian tuh tipe orang yang fokus gitu ya. Ketika kalian udah merasakan jatuh cinta sama seseorang, nah maka fokus dan tujuan utama kalian tuh ya udah gitu. Kalian fokus one someone, jadi seperti itu. Jadi kayak fokus sama seseorang aja gitu. Nah, justru yang kayak kalian gitu sebenarnya itu yang bahaya. Apabila kalian sebenarnya udah tulus, udah sayang, udah melimpahkan segala sesuatunya sama orang tersebut. Nah, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan harapan kalian, nah, ya maka kalian akan merasakan sakit yang lebih sakit daripada biasanya. Akan lebih tersiksa daripada biasanya, akan merasa tertekan daripada biasanya. Dan di sini orang ini tuh sebenarnya kalau dari segi urusan asmara, dia itu masih anak kecil banget. Jadi kayak misalnya kalau misalnya diajak ke jenjang lebih serius, dia itu masih belum bisa. Karena orang ini bisa jadi orangnya sifatnya itu angin-anginan. Jadi ketika dia udah berhasil mendapatkan kamu gitu ya, apabila ada orang yang lebih lagi atau yang istilahnya itu lebih baik daripada kamu gitu ya, ya orang ini tuh akan mudah gitu, akan mudah berusaha mengeluarkan segala potensi, segala kepintaran dia untuk mendapatkan seseorang yang baru lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan heran ketika kamu disakiti sama seseorang yang bertipe seperti itu. Dan di sini ada kartu The Moon yang artinya ya, ini menyangkut dengan keyakinan dan isi hati kamu. Sebenarnya di sini hati kamu pun sempat merasakan penolakan tersendiri, kayak ada bisikan sendiri bahwa sebenarnya orang ini tuh kalau misalnya diajak ke jenjang yang lebih serius itu tidak terlalu bagus nih. Nah, sebenarnya dalam kata hati kamu itu udah pernah istilah itu berbisik tentang hal tersebut. Tapi kayak kamu itu masih berpikir panjang lagi gitu. Di sini kamu juga harus bisa lebih selektif lagi, lebih bisa menilai gitu. Niat dan tujuan dia itu apa? Maksud dan tujuan dia itu apa? Kamu harus bisa menilai. Apabila dia misalnya serius gitu, dia serius udah berusaha kamu uji coba atau berusaha kamu tes gitu ya, dia menunjukkan rasa keseriusan tersebut, jangan langsung kalian open, tapi lebih kalian lihat lagi apakah dia benar bersungguh-sungguh atau cuma main-main. Jadi seperti itu. Sekarang coba kita lihat untuk kartu penutup. Yes. Aduh, hawanya nggak batu. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa juga ya, kalian harus jaga kondisi kesehatan, jaga stamina, kebersihan tangan. Kemanapun selalu bawa hand sanitizer, bawa masker. Karena memang di Indonesia saat ini wabahnya lagi meluas. Jadi
Kalau bisa sih hati-hati juga, jangan lupa berdoa juga sama yang di atas, minta perlindungan agar kesehatan kalian dilindungi sama yang di atas. Oke? Itu aja sih kalau menurut aku tentang ya yang saat ini terjadi di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi untuk pesan penutupnya. Pesan penutupan di sini. Yes. Wow. Oke, di sini untuk kartu penutupan ada kartu The Temperance, ada kartu Death, ada kartu The Lover. Yang artinya di sini The Temperance artinya ya, apapun yang terjadi saat ini, apapun yang pernah terjadi atau yang kalian alami, itu anggap aja sebagai ujian diri atau menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sini kesabaranlah sebenarnya yang sedang diuji gitu. Kesabaran kalian, tingkat kesabaran kalian yang sedang diuji. Apabila kalian mendapatkan seseorang yang tidak sesuai dengan harapan kalian, kalian harus lebih bersabar dan kalian berpikir positif bahwa masih ada seseorang itu yang lebih peduli dan cinta sama kalian. Apabila kalian bisa lebih bersabar atau lebih telaten dalam menjalani sebuah ujian gitu ya, ya mungkin disitulah gitu ya akan menjadi akhir dari sebuah penderitaan tersebut, dan kamu juga akan dipertemukan dengan the love atau the real of love. Jadi orang yang benar-benar mencintai kamu secara real, secara realita, yang benar-benar tulus sesuai dengan harapan kamu. Begitu pula sebaliknya. Apabila hal tersebut kalian lakukan secara tergesa-gesa, tidak kalian pikirkan secara matang-matang, ya, maka hasilnya pun akan instan. Ingat, sesuatu yang instan itu pasti kalian tahu sendiri rasanya. Begitu pula dengan segala sesuatunya yang kalian lewati dengan penuh kesabaran. Nah, maka hasilnya pun akan memuaskan juga. Buah dari kesabaran itu sangat indah. Jadi, jangan pernah ragu, jangan pernah protes gitu. Aku udah sabar, aku udah apa, tapi kenapa hasilnya masih seperti ini? Jangan pernah protes hal tersebut. Karena Tuhan pun pasti akan marah jika kalian seperti itu. Nah, maka apa yang akan kalian dapatkan? Maka masalah tersebut akan datang dan datang lagi. Nah, apabila kamu bisa lebih mensyukuri, lebih membuka hati gitu ya, bahwa apapun yang telah terjadi saat ini itu atas tangan Tuhan. Nah, jadi Tuhan saat ini pun sedang menguji kalian. Tinggal lihat nih, misalnya kalian gagal atau gugur, jadi seperti itu. So, jadi pesannya itu seperti itu. Mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat para sahabat e-lover semuanya, jangan sungkan-sungkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya biar ketika aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Ingat, anggap aja ini fun reading. Jadi jangan terlalu dibawa baper, jangan terlalu dibawa serius. Buat senang-senang. Jadi kita ambil hikmah positifnya dan hikmah negatifnya itu kita buang aja atau kita anggap sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Oke teman-teman, aku Clarissa dari channel Tarot Trader Indonesia. Pamit terlebih dahulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Ingat teman-teman ya, aku ingetin lagi, jangan lupa jaga kondisi kesehatan kalian, selalu cuci tangan, ya sebisa mungkin tingkatkan imun dan antibodi kalian dengan cara berolahraga. So, dadah. Mudah-mudahan kalian semuanya dilindungi dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kemudahan apapun jalan yang udah kalian lalui. Dadah, terima kasih semuanya.